Maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98? 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lab belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insyaallah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Tak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Iya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak, itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Anak pernah ke rumahnya beliau. Saya ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian, tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi gak ada yang nawarin mau ngantarkan. Untuk ngantarkan pulang. Sekarang Ustaz, Masya Allah, antum lihat anak. Jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu.
Cuma kita kadang nggak sadar kita itu cuma. Kita nggak sadar. Sehingga muncul karena diri kita itu ujub. Ya. Ini nih. Fakam min amalin qalil katharathu wa azmathu niyatu salih. Sedikit tapi jadi besar gara-gara niat. Tapi ada amalan yang banyak jadi remeh gara-gara niatnya salah.